Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Aurelia Chandra Dewi dengan NIM 2130224433, Prodi Pendidikan Fisika Kelas A, Angkatan 2021, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai gas ideal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu Dr. Andes Supahar MSI. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas yaitu 1. Persamaan keadaan gas real, energi dalam gas real, gas ideal, dan yang terakhir contoh soal. Persamaan keadaan gas real. Gas merupakan zat yang kelakuan termometriknya terbaik karena fakta bahwa rasio tekanan gas P pada setiap temperatur terhadap tekanan gas itu berada pada titik triplenya atau PTP, sehingga ketika kedua tekanan itu mendekati 0, maka akan menghampiri suatu harga yang tidak bergantung pada jenis gas. Gas ideal adalah gas yang mematuhi persamaan gas umum dari PV sama dengan nRT dan hukum gas lainnya di semua suhu dan tekanan. Sedangkan kondisi pada tekanan gas ideal tidak memenuhi persamaan gas umum dan hukum gas lainnya di semua kondisi suhu dan tekanan. Hal ini diakibatkan adanya sedikit penyimpangan dari keadaan ideal pada tekanan rendah, sehingga pada tekanan tinggi penyimpangan tergantung dengan sifat gas. Pada saat tekanan tinggi, volume gas lebih besar dari hukum gas ideal yang diprediksi dan juga jauh lebih sedikit kompresibel. Terdapat harga limit rasio yang dikalikan dengan 273,16 Kelvin didefinisikan sebagai temperatur gas ideal T dari sistem yang temperaturnya sama dengan gas yang menimbulkan tekanan P itu. Penyebab kelakuan yang teratur itu dapat dicari dengan menyelidiki kaitan PV gas dengan P. Hubungan antara PV dan P dapat diungkapkan dengan memakai deret pangkat atau yang disebut dengan ekspansi virial. Persamaan virial adalah pendekatan matematika untuk menggambarkan penyimpangan gas nyata dari perilaku ideal dengan memperluas persamaan gas ideal. Maka diperoleh persamaannya PV sama dengan RT dikali 1 ditambah B per V ditambah C per V kuadrat ditambah D per V pangkat 3 dan seterusnya. Dengan B, C, D, dan seterusnya disebut koefisien virial. B merupakan koefisien virial pertama, C merupakan koefisien virial kedua, dan seterusnya, dan bergantung pada temperatur dan jenis gas. Pada umumnya, semakin besar kisaran tekanannya, maka semakin banyak jumlah suku dalam uraian virialnya. Dalam bentuk lain, persamaan tersebut dinyatakan dengan PV sama dengan A dikali 1 ditambah B aksen P ditambah C aksen P kuadrat ditambah D aksen P pangkat 3 dan seterusnya dengan nilai B aksen, C aksen, dan D aksen merupakan fungsi temperatur. Dalam limit mendekati 0, persamaan keadaannya mengambil bentuk sederhana yakni PV sama dengan nRT. Selanjutnya, energi dalam gas real merupakan fungsi tekanan maupun temperatur yang sangat menguntungkan bagi kita dalam mendefinisikan gas ideal yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga meskipun tidak bersesuaian dengan gas apapun, gas real masih dapat mendekati gas ideal tetapi pada tekanan rendah. Dari definisi tadi, gas ideal memenuhi persamaan PV sama dengan nRT dan dou per dou PT sama dengan 0. Adapun persyaratan bahwa dou per dou PT sama dengan 0 dapat dituliskan dengan cara lain, yakni dou per dou VT sama dengan dou per dou PT dikali dou P per dou VT. Dan karena dou per dou VT sama dengan negatif nR theta per V kuadrat sama dengan min P per V tidak 0, sedangkan dou per dou PT sama dengan 0, maka untuk gas ideal berlaku juga persamaan dou per dou VT sama dengan 0 menjadi U sama dengan F dikali T. Gas real dapat diperlakukan seperti gas ideal, bergantung pada ketelitian yang ingin diperoleh dalam perhitungan tertentu. Gas real pada tekanan di bawah kira-kira 2 kali tekanan atmosfer dapat diperlakukan sebagai gas ideal tanpa menimbulkan error lebih dari beberapa persen. Bahkan dalam uap jenuh ketika berada dalam kesetimbangan dengan zat cairnya, maka persamaan keadaan gas ideal bisa dipakai dengan hanya error kecil jika tekanan uapnya rendah. Dalam proses kuasistatik infinitesimal, sistem hidrostatik, hukum pertamanya ialah dq sama dengan du ditambah pdv.
dengan kapasitas kalor volume tetap atau CV ialah CV sama dengan dou per dou TV menjadi CV sama dengan du per dt, lalu disubstitusikan pada persamaan hukum pertamanya menjadi dq sama dengan CV dt ditambah PdV. Sehingga untuk proses kuasistatik infinitesimal dapat ditulis menjadi PdV tambah VdP sama dengan nRdt atau PdV sama dengan nRdt min VdP. Lalu substitusikan pada hukum pertamanya menjadi dq sama dengan CV dt tambah nRdt min VdP atau dq sama dengan CV tambah nr dikali dt min VdP. Hasil akhir menjadi dq per dt sama dengan CV tambah nr min v dikali dp per dt. Pada tekanan tetap, ruas kiri menjadi Cp dan dp sama dengan 0 sehingga persamaan untuk gas idealnya menjadi Cp sama dengan Cv tambah nr. Dengan demikian, diperoleh hasil kapasitas kalor pada tekanan tetap untuk gas ideal selalu lebih besar daripada kapasitas kalor volume tetap, dan selisihnya selalu tetap dan sama dengan nr. Karena U merupakan fungsi dari T saja, maka dapat dirangkum menjadi CV sama dengan du per dt sama dengan fungsi dari temperatur saja, dan Cp sama dengan Cv ditambah nr yang merupakan fungsi dari temperatur saja. Karena U merupakan fungsi dari T, maka Cv menjadi du per dt fungsi dari temperatur saja, dan Cp sama dengan Cv ditambah nr merupakan fungsi dari temperatur saja. Jika persamaan Cp sama dengan Cv tambah nr disubstitusikan ke persamaan dq sama dengan Cv tambah nr dikali dt min vdp, maka satu persamaan lagi diperoleh, yakni dq sama dengan Cp dt min vdp. Selanjutnya masuk pada pembahasan ketiga, yakni kapasitas kalor gas. Kalor adalah energi yang dinyatakan dalam satuan joule. Secara matematika, kalor ini dinyatakan sebagai Q. Sementara kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan sebuah zat untuk menaikkan suhu zat tersebut sebesar 1 Kelvin. Kapasitas kalor ini dinyatakan sebagai C. Besaran kapasitas kalor dapat dicari menggunakan rumus C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor gas dapat diukur dengan metode listrik. Contohnya untuk mengukur Cv, ketika gas dimasukkan ke dalam botol baja berdinding tipis dengan kawat pemanas dililitkan ke sekelilingnya dengan mempertahankan arus listrik dalam kawat, sejumlah kalor yang setara diberikan pada gas, dan kalor jenis pada volume tetap diperoleh dengan mengukur kenaikan temperatur gas itu. Adapun metode yang sama dipakai juga untuk mengukur Cp, tetapi dalam hal ini gas dibiarkan mengalir pada tekanan tetap melalui sebuah kalorimeter. Di sini, secara listrik, gas menerima kalor setara yang diketahui persatuan waktu, dimulai dari temperatur awal ketika masuk dan temperatur akhir ketika keluar, laju pemberian kalor, dan laju aliran gas, sehingga dapat diperoleh nilai Cp-nya. Hasil pengukuran seperti itu untuk gas bertekanan rendah setara dengan gas ideal dapat dinyatakan secara sederhana dalam bentuk kapasitas kalor molar. Untuk semua gas ideal berlaku Cv fungsi dari temperatur saja, Cp fungsi dari temperatur saja dan selalu lebih besar dari Cv. Cp min Cv sama dengan tetap sama dengan nr, dan yang terakhir adalah gamma sama dengan Cp per Cv sama dengan fungsi dari temperatur saja dan lebih dari 1. Selanjutnya untuk gas monoatomik seperti helium, neon, dan argon, serta hampir semua uap metalik seperti uap natrium, kadmium, dan raksa berlaku. Cv tetap untuk kisaran temperatur yang cukup besar dan hampir sama dengan 3/2 reamur. Yang kedua, Cp tetap untuk kisaran temperatur yang cukup besar dan hampir sama dengan 5/2 reamur. Dan yang terakhir, gamma tetap untuk kisaran temperatur yang cukup besar dan hampir sama dengan 5/3. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk gas diatomik permanen, yaitu udara, hidrogen, oksigen, nitrogen, nitrogen monoksida, dan karbon monoksida berlaku. 1. Cv tetap pada temperatur biasa sama dengan kira-kira 5/2 reamur dan bertambah ketika temperatur dinaikkan. Yang kedua adalah Cp tetap pada temperatur biasa sama dengan kira-kira 7/2 reamur dan bertambah ketika temperatur dinaikkan. Yang ketiga adalah gamma tetap pada temperatur biasa sama dengan kira-kira 7/5 dan berkurang ketika temperatur dinaikkan. Untuk gas poliatomik dan gas yang aktif secara kimiawi seperti karbon dioksida,
amonia, dan metana berlaku Cp, Cv, dan Cp per Cv bervariasi terhadap temperaturnya. Variasinya berbeda-beda untuk masing-masing gas. Baik, untuk selanjutnya masuk pada contoh soal latihan. Berikut contoh soal latihan. Suatu gas masanya 7 gram dan massa atomnya 28 gram per mol dipanaskan dari 280 Kelvin pada proses isobarik membutuhkan 2900 Joule. Maka hitunglah A. Kapasitas kalor pada volume tetap, dan B. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan gas dari 280 Kelvin menjadi 330 Kelvin pada volume tetap. Berikut merupakan penyelesaian contoh soal. Telah diketahui pada soal untuk massa gas sama dengan 7 gram, massa atom 28 gram per mol, suhu awal 280 Kelvin, suhu akhir 330 Kelvin, dan yang terakhir kalor sama dengan 2900 Joule dalam proses isobarik. Untuk yang pertama, kita akan mencari kapasitas kalor molar pada volume tetap, di mana dapat menggunakan rumus Cv sama dengan Cp min Nr. Dikarenakan Cp dan Nr belum diketahui, maka pertama kali kita akan mencari Cp menggunakan rumus Cp sama dengan Kp per delta T, dengan Kp merupakan kalor dan delta T merupakan hasil dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Maka Cp sama dengan Kp per delta T sama dengan 2900 per 330 min 280, maka hasilnya 58 Joule per Kelvin. Untuk selanjutnya, untuk mencari nilai Nr menggunakan rumus jumlah mol, yaitu N sama dengan M kecil per M besar, di mana M kecil sebagai massa gas dan M besar sebagai massa atom. Maka N sama dengan M kecil per M besar sama dengan 7 per 28 sama dengan 1 per 4. Setelah memperoleh nilai Cp dan Nr, maka kita bisa memasukkan pada rumus Cv sama dengan Cp min Nr dengan R merupakan konstanta gas yang memiliki harga R sama dengan 8,31. Maka Cv sama dengan Cp min Nr sama dengan 58 dikurangi dalam kurung 1 per 4 dikali 8,31, maka diperoleh hasilnya adalah 55,92 Joule per Kelvin. Selanjutnya, untuk mencari jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan gas dari 280 Kelvin sampai 330 Kelvin pada volume tetap menggunakan rumus Kp sama dengan Cv dikali delta T. Dengan Cv dan delta T telah diperoleh pada soal A tadi, maka kalor pada volume tetap yaitu Kp sama dengan Cv dikali delta T sama dengan 55,92 dikali dalam kurung 330 dikurangi 280, maka hasilnya adalah 2,796 atau setara dengan 2,8 kJ. Sekian pemaparan materi mengenai gas ideal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.